Oke, assalamualaikum Bolo. Nah, berjumpa lagi bersama kita masih seputaran sapi marpeor, dan kebetulan kita dapat sapi marpeor ya, jenisnya ya bisa dibilangkan jenis saja. Yang pertama dan yang utama itu tetap kita beri obat cacing. Adapun sebagian teman begitu dapat sapi langsung diinjek vitamin ataupun antibiotik tanpa diberi obat cacing, itu nol besar. Untuk proses penggemukan itu jauh lebih lambat. Dan kenapa bisa kita bilang lambat? Sebagus apapun perawatan dan pakannya, kalau sapi ini awal datang nggak diberi obat cacing, itu untuk proses penggemukan itu jauh lebih lambat ketimbang yang sudah diberi obat cacing. Dan ini alangkah awal tetap nanti kita beri obat cacing. Perlu diketahui kalau sapi marpeor yang biasa dilepas liarkan, yang terutama di daerah kita lah, bisa dipastikan sapi marpeor ataupun sapi kurus yang lainnya itu pasti terpapar cacing. Tetap yang utama tetap kita beri obat cacing. Dan nanti setelah menjalani beradaptasi pakan, tetap kita lihat dari kondisi sapinya. Ada juga setelah 1 minggu ataupun 2 minggu kita ulang obat cacing. Itu semua tergantung sapinya. Ada juga yang nggak kita beri obat cacing, langsung nanti kita injek vitaminnya. Tergantunglah nanti sapi ini respon atau beradaptasi pakannya gimana, kita lihat juga nanti setelah 1-2 minggu. Oke lah Bolo, ini mau langsung kita beri obat cacing plus nanti kita injek untuk antibiotiknya. Nah, ini susahnya kita mau beri obat cacing, di sini pun nggak ada tempat kita khusus ataupun tiang besar atau kayak mana. Walaupun sapi kurus ini kalau diberi obat cacing di sini ya nggak bisa juga, tetap kita cari tiang ataupun pohon yang bisa ngikat dia jauh lebih pendek, biar supaya proses penginjekan dan untuk pemberian obat cacingnya jauh lebih gampang. Mana ini ya? Mau sana aja ya. Ini salah satu sapi yang jenis sace ini, dia badannya memang kecil sih, tapi setelah nanti gemuk, walaupun dia nggak besar, tapi ya tetap kalau untuk proses penggemukan biasanya jauh lebih cepat ketimbang sapi-sapi lokalan PO. Jauh lebih cepat sapi Aceh ini ya. Wih, nah banyak yang nanya, bang obat cacingnya pakai apa? Kita pakai Carbagen Bolo. Nah, untuk pemberian jenis dan ukuran sapi seperti ini kita buat 20 ml Bolo. Nah, sayang sisa-sisanya nih daripada dibuang. Masih kental pun ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai untuk pemberian obat cacingnya, dan kita lanjut injek antibiotiknya Bolo. Sahabat peternak, pada kondisi tertentu sapi yang terlalu kurus bisa disebabkan oleh infeksi bakteri yang membuat nafsu makannya turun dan tubuhnya melemah. Di saat seperti ini, pemberian antibiotik yang tepat bisa membantu menghentikan infeksi dan mempercepat pemulihan. Setelah penyuntikan, amati perubahan nafsu makan, suhu tubuh, dan aktivitas sapi selama beberapa hari. Kombinasikan dengan pakan bergizi, mineral, serta manajemen kandang yang bersih agar proses penggemukan lebih cepat. Perlu diingat, antibiotik bukan untuk menggemukkan sapi, tapi untuk mengatasi infeksi penyebab sapi menjadi kurus. Jika kondisi sapi tidak membaik, segera konsultasikan ke dokter hewan untuk penanganan lanjutan. Udah nggak apa-apa, udah. Nggak mau makan rumput, nggak mau. Udah, yuk. Dan alhamdulillah Bolo sudah selesai
Nah, ini mau kita ikat balik ke tempatnya. Ya, berhubung sapi ini nggak ada masalah untuk nafsu makannya, yang biasanya makan hijauan, sih ini mau kita coba non hijauan langsung tanpa kita beri hijauan. Dan kalau yang tulen gini nggak mau makan juga, baru nanti kita langsung kita beri hijauan sedikit demi sedikit. Dan ada juga sapi yang biasa dilepas liarkan, setelah kita injak, kita beri obat cacing, langsung kita kasih makan tulen konsentrat. Ini ada yang mau. Mudah-mudahan sapi ini salah satu sapi yang memang merespon pakan konsentrat ini lebih cepat ketimbang sapi-sapi yang lainnya. Bismillah. Nah. Nah, dia masih mencium aromanya kayak mana, seperti apa. Nggak ada masalah, tetap kita pantau selama 1-2 jam ini. Kalau memang dia langsung mundur ataupun memang nggak mau, tetap nanti kita kombinasikan sama hijauan. Tapi nggak ada masalah, dia masih namanya juga belum pernah mencium aroma pakan kering seperti ini. Ya biasalah, namanya juga belum pernah. Tapi ya kita tunggu entah beberapa jam ini responnya gimana, nanti tetap kita pantau untuk pola makannya gimana nanti. Walah, sedikit demi sedikit ya nggak apa-apa, namanya juga belum pernah. 2 hours later. Dan setelah kita tunggu 2 jam memang nggak ada responnya, sapi ini memang total nggak mau. Makanya kita beri hijauan, artinya memang yang hijauan yang sudah dicoper. Kalau gini udah pasti mau dia. Diaduk-aduk supaya merata. Kalau nggak merata nanti dipilih hijauannya aja nih ya. Nah. Dan alhamdulillah bolo, setelah dikombinasikan sama hijauan, yang tadinya konsentrat full dia nggak mau makan, kita kombinasikan sama hijauan, alhamdulillah sedikit demi sedikit dia mau makan. Ini tinggal kita tunggu prosesnya dalam 1 bulan, nanti kita ambil sapi ini menjalani perawatan. Setelah 1 bulan nanti tetap kita ambil untuk sapi ini. Dan alhamdulillah sapi yang sudah kita rawat selama 1 bulan menunjukkan sudah ada perubahan. Kita rawat sudah 1 bulan, yang kemarinnya kita beri obat cacing, kita injek vitamin, nggak lupa juga kita injek untuk nafsu makannya. Dan alhamdulillah sudah ada menunjukkan perubahan. Ini mau kita naikkan nafsu makannya dengan kita beri jamu-jamuan, dan jamu-jamuan itu kita kombinasikan temulawak sama kunyit.
Dan kenapa kita beri jamu-jamuan? Biar supaya jauh lebih cepat untuk proses pengembukan. Dan sebetulnya nggak kita beri jamu-jamuan sih nggak ada masalah. Dan alangkah bagusnya, alangkah baiknya kita beri jamu-jamuan. Dan ini lanjut aja untuk proses pemberian jamu-jamuan. Mari ikutin dulu. Ini biasanya agak bandel ya, karena untuk kondisi badannya sudah mulai klimis, sudah mulai gemuk, otomatis tenaganya jauh lebih kuat ketimbang sapi yang baru datang. Dan inilah sapi sudah menjalani perawatan 1 bulan, agak sedikit bandel ketimbang sapi yang baru datang. Waktu baru datang, mau diinjek, mau pemberian obat cacing, dia nggak bandel seperti ini. Ya biasalah, sapi yang sudah agak gemuk udah pasti bandel. Wih. Temulawak dan kunyit sejak lama dikenal sebagai jamu tradisional dan ternyata sangat bermanfaat juga untuk sapi. Kandungan kurkuminnya mampu merangsang sistem pencernaan sehingga nafsu makan meningkat. Ramuan ini juga membantu menstabilkan fungsi hati, mengurangi penumpukan racun dalam tubuh, sekaligus bekerja sebagai antiinflamasi alami. Saat nafsu makan terjaga dan tubuh tetap sehat, pertumbuhan sapi menjadi lebih cepat, daging lebih berisi, dan produktivitasnya meningkat. Dan alhamdulillah bolo, sudah selesai untuk pemberian jamu-jamuannya, walaupun agak sedikit bandel, dan intinya jamunya sudah masuk, tinggal kita tunggu 1-2 bulan yang akan datang. Nah, hasil akhirnya nanti ya kita tunggu, mudah-mudahan sesuai sama prediksi kita. Setelah kita beri jamu-jamuan, nafsu makannya jauh lebih meningkat. Untuk proses pengemukan biasanya menurut pengalaman pribadi kita jauh lebih cepat setelah diberi jamu-jamuan. Oke lah bolo, dan mudah-mudahan gemoy sesuai prediksi, sesuai harapan kita. Di bulan ketiga ini sapi kita sesuai prediksi, artinya dari mulai bulan pertama, bulan kedua, dan ini sudah menjalani bulan ketiga. Sesuai sama prediksi kita, sapi ini memang menunjukkan perubahan yang betul-betul maksimal, artinya setiap harinya kita pantau pola pakannya, perawatannya. Nah sekarang ini sapi ini sudah menjalani perawatan 3 bulan, dan ini sudah masanya panen. Ini mau kita panen. Sebetulnya ini kalaupun kita tahankan 1 atau 2 bulan ke depan, ini bisa lebih jauh lebih gemuk lagi. Dan untuk saat ini karena memang target kita 2-3 bulan kita panen, sudah menunjukkan perubahan yang memang betul-betul maksimal. Nah ini masanya kita mau kita panen, walaupun
sapi ini sebetulnya masih potensi mau gemuk lagi, tapi nggak ada masalah, kita jual untuk di bulan ketiga ini. Nantinya kita carikan sapi marpeor yang lainnya. Oke lah bolo, dan kebetulan sapi ini belum kita kasih makan, ini lanjut aja kita kasih makan. Dan biasanya untuk pemberian pakan di sore hari 3-4 kilo, dan untuk di pagi harinya memang biasanya jauh lebih sedikit ketimbang di sore hari. Nah, untuk proses pengemukan kita setelah menjalani beradaptasi pakan, kita sudah non hijauan, dan untuk pola pakan kita pakan kering seperti biasa, seperti ini ya. Agak sedikit beragu ini ha. Dan kebetulan kalau untuk konsentrat kita produksi sendiri, belum kita jual belikan, dan kebetulan kita nggak pakai konsentrat pabrikan, melainkan kita memang racik sendiri. Nah, konsentrat kita sendiri pun terdiri dari tongkol jagung, gaplek, dan dedak. Untuk tungkilnya juga ada, dan masih banyak yang lainnya. Kalau untuk tetesnya sih memang kita ada pakai. Dan kebetulan ini mau kita timbang untuk pemberian pakannya di sore hari. Dan untuk saat ini memang sentrat kita belum kita jual belikan, dan mudah-mudahan 1 atau 2 tahun ke depan kita bisa jual, kita bisa berbagi sama peternak yang lainnya, dan untuk proses pengemukan jauh lebih cepat. Dan oke, setelah kita timbang, untuk timbangannya 4 kilo, dan biasa kita kasih 4,5 kilo ke 5 kilo juga nggak habis. Ini kita kasih 4 kilonya, dan kadang-kadang pun juga nggak habis. Oke bolo, dan setelah kita beri makan, kalau kita hitung-hitung sih dan untuk selama pengemukan di bulan pertama kita menghabiskan pakan 230 kilo, dan di bulan kedua 260 kilo, dan untuk di bulan ketiganya 250 kilo. Jadi untuk selama 3 bulan, untuk total jumlah seluruh pakan ini menghabiskan pakan dari mulai bulan pertama, bulan kedua, dan di bulan ketiga 740 kilo. Jadi kalau untuk kita rata-ratakan 8,2, artinya memang jenis sapi seperti ini dengan bobot seperti ini nggak nyampe 10 kilo untuk perharinya. Jadi setelah kita hitung dari mulai bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga, dia total menghabiskan pakan 740 kilo. Nah, sedangkan pakan kita kalikan 740 kilo kali 3.000, 2.220. Dan untuk modal awal sapi kita waktu pertama kali datang sapi ini termodal sampai di kandang kita 3.800.000. Jadi total sapi ini termodal 6.020.000, artinya dari mulai modal pembelian sapi, perawatan dan pakan, ini total semua 6.020.000. Estimasinya kalaupun jogrok ini, kalaupun kita jual 10 juta aja sudah bisa dibilangkan gampang lah, artinya kita nggak muluk-muluk, nggak sampai 11 ataupun 10,5, kita jual 10 juta aja sudah pasti ada yang mau, artinya masih terselip keuntungan 3.980.000-an. Dan intinya kita bukan ada maksud semena-mena, artinya mohon maaf, kita di sini hanya menjelaskan ketika kita merawat sapi dengan yakin, sabar, walaupun prosesnya agak sedikit susah. Banyak juga teman-teman kemarin yang nanya, Bang, susah nggak merawat sapi marpeor? Ya ada susahnya, ya ada enggaknya, artinya tetap kita yakin, sabar merawat sapi marpeor ini. Memang sapi marpeor ini tingkat resikonya jauh lebih besar ketimbang sapi yang lainnya, artinya semakin besar resiko semakin besar juga keuntungan. Kita di sini bukan ada bermaksud mau gimana-gimana, artinya kita tetap memotivasi bagi pemula, yakin saja sapi yang kita beli dan kita rawat dengan sepenuh hati, sapi ini bisa gemuk. Walaupun bagaimanapun ketika sapi gemuk pasti ada terselip keuntungan, sedikit banyaknya itu nanti yang penting kita jalani, kita usahakan, kita kerjakan. Dan untuk sahabat permata sapi, kalau punya sapi dengan kondisi yang parah ekstrim, artinya tetap kita sarankan hubungi dokter hewan setempat, gak asal-asalan ketika kita punya sapi.
dengan kondisi yang cukup parah atau ekstrim, dan jangan coba-coba mempraktekkan sendiri tanpa pengalaman. Tetap hubungi dokter hewan ya, kita jangan malu bertanya. Oke, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan pengalaman kita bermanfaat untuk bolo-bolo. Assalamualaikum.